Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siap semuanya? Firman Tuhan hari ini? Yuk, mari kita langsung buka aja di Yohanes pasal 11. Boleh disiapkan buku catatannya juga, alat tulisnya juga. Dibuka saja dulu di Yohanes pasal yang ke-11. Oke. Ayatnya ada di ayat yang pertama sampai 44, karena satu perikop ini panjang sekali ayatnya. Kalau intinya, ayat intinya ada di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Sekali lagi, amin. Oke, puji nama Tuhan. Untuk LCD multimedia langsung tampilkan di materinya saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Bapak, Ibu baca judul perikopnya, apa itu Yohanes pasal 11? Nah, Lazarus dibangkitkan. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama melihat tentang apa yang mau Tuhan sampaikan. Dari mujizatnya ketika Dia, Allah kita itu membangkitkan Lazarus. Ya, Bapak, Ibu. Tapi sebelum itu, pernahkah Bapak, Ibu mendengar ayat Yeremia 29 ayat 11? Ada yang pernah dengar? Ya, sudah pernah dengar lah ya, sampai kelontok mungkin, apalagi kalau GAB ini kan ayat utamanya dari Bapak Ketua Sinode kita adalah Yeremia 29 ayat 11 gitu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mengatakan itu dalam firman-Nya, artinya itu apa yang sudah diucapkan Tuhan, itu memang ya dan amin. Itu sudah tidak terbantahkan. Nah, artinya kehidupan kita ini sudah disediakan sama Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Untuk apa, Bapak, Ibu? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi yang Tuhan jamin adalah kehidupan kita sekarang dan juga kehidupan kita yang akan datang. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu sudah tersedia, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagi orang yang percaya kepadanya, Tuhan sudah sediakan rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Berikutnya adalah, apakah kita ini sudah menjadi bagian dari orang yang percaya tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita sekarang sudah tahu, Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rancangannya atas hidup kita itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Tetapi sudahkah kita ini percaya? Atau kalau mau saya lebih spesifikkan lagi, lebih detail lagi pertanyaannya, sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita itu tidak percaya sepenuhnya sama Tuhan, itu sama aja bohong. Iman kita, kalau kita ini cuma percayanya hanya sebagian, ya itu bukanlah iman yang kuat, tapi itu iman yang keropos. Atau bisa dikatakan adalah iman yang tidak tahan uji. Kenapa? Karena kita masih memasukkan unsur-unsur kebimbangan dan keraguan kita di dalam iman kita. Apalagi biasanya unsur keraguan, unsur kebimbangan itu munculnya bukan pas saat seneng, Bapak, Ibu. Betul ya? Wah, kalau seneng sih pasti selalu bilang apa? Puji Tuhan. Dapat bonusan, puji Tuhan. Dapat berkat, puji Tuhan. Dapat ujian, puji. Wah, luar biasa. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Bener ya? Loh, ini kok yang tepuk tangan sedikit ini? Bener gak? Dapat ujian, puji Tuhan. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Luar biasa memang jemaat Abis Mosar ini ya. Oke. Sama gitu ya. Sudahkah kita ini percaya sepenuhnya? Ketika kita ini sedang dalam posisi yang mungkin secara manusiawi itu kita, kalau kita lihat itu, wah bahasanya apa ya, suram lah gitulah ya.
Kalau kita lihat itu dalam posisi suram, seringkali unsur keraguan itu mulai masuk. Biasanya keraguan itu bukan cuma hanya soal takut aja kok Bapak Ibu. Tetapi mulai pikiran kita sendiri yang masuk. Hikmat manusiawi kita. Gitu ya. Dan biasanya kalau ditanya itu, loh kita kan harus berhikmat. Tapi seringkali yang kita pakai adalah hikmat manusiawi kita. Ketika Tuhan, apalagi ketika Tuhan sudah menyatakan janjinya, ketika kita ini ada di posisi yang mungkin secara manusiawi adalah kurang baik, kita seringkali berkata, wah harus berhikmat gitu. Tapi tanpa kita sadari, hikmat itu ya yang kita gunakan yang seringkali ketika di posisi seperti itu, apalagi kalau tidak berdoa, adalah hikmat manusiawi kita. Yang mana itu adalah bentuk dari unsur keraguan. Perhatikan kata-kata saya ya. Hikmat manusiawi yang kita gunakan dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu unsur keraguan dalam hidup kita akan janji-janji Tuhan. Kalau hikmat surgawi yang engkau dapat dari hasilmu berdoa, hasilmu baca firman Tuhan, itu sah untuk digunakan. Itu sah dalam iman. Tetapi ketika kita tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, dan kita mulai berkata itu hikmat, yang saya pertanyakan, dari mana datangnya itu hikmat? Halo Bapak Ibu, amin? Halo, amin? Dari mana datangnya? Kalau doa, enggak. Baca firman, enggak. Dari mana? Bukankah permulaan dari hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Lah ketika hidup sembarangan, baca firman enggak, doa enggak, terus bilang aku berhikmat, kita harus pakai hikmat. Percaya ini kata-katanya ya, yang paling saya kadang kesel. Percaya boleh, tapi yang penting juga harus pakai hikmat. Tapi enggak pernah sembayang, enggak pernah baca firman. Nah, terus dari mana Bapak Ibu? Nah, makanya itu. Nah, itu hikmat manusiawi itu adalah unsur keraguan dalam hidup kita. Sedangkan ketika kita berbicara iman pada Tuhan, Bapak Ibu, yang Tuhan suka, yang menggerakkan Tuhan untuk menjalankan setiap mujizat dan berkat-Nya, salah satunya adalah iman yang sepenuhnya. Halo? Halo? Amin? Iman yang sepenuhnya. Karena itu yang dinilai Tuhan. Ketika ada unsur keraguan itu masuk, ya sekarang bayangin Bapak Ibu, Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Dan kita tahu Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau kita dengan gampangnya berkata, wah aku bisa sendiri, ini seharusnya begini Tuhan, ini menurut ilmu medis, ini menurut ilmu ini, ilmu itu, tidak seperti ini Tuhan. Saya bisa sendiri. Nah, padahal kita tahu kita ini adalah manusia yang serba terbatas. Seberapa pintarnya pun kita ini adalah manusia yang terbatas. Nah, ketika hikmat manusiawi itu masuk, itulah unsur keraguan. Nah, pertanyaannya, dalam kehidupan kita sekarang dan selama ini, sudahkah kita ini jadi orang yang percaya sepenuhnya? Ya, amin Bapak Ibu. Itu pertanyaan, dijawab masing-masing ya. Saya nggak suruh angkat tangan ya. Jawab dalam hatinya. Tapi mari dari hari ini kita mau belajar. Untuk kita ini boleh jadi orang yang percaya sepenuhnya. Amin? Semuanya mau percaya sepenuhnya sama Tuhan? Amin, mau ya? Nah, sekarang minggu hari ini kita akan belajar. Saya tahu itu enggak serta-merta gitu ya. Saya terus bilang, wah kamu ini tiba-tiba kalau masih belajar saya bilang, kamu enggak beriman. Loh, siapa saya? Gitu ya. Siapa saya bisa bilang Bapak, Ibu, dan Saudara beriman? No. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Untuk kita ini melatih, memupuk iman kita. Sehingga iman kita itu bukan lagi jadi iman yang sebagian. Tapi boleh jadi iman yang sepenuhnya. Amin? Oke, nah Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Itu mengajarkan pada kita untuk punya iman sepenuhnya. Gitu ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dari mana? Nanti kita akan lihat. Next dulu materinya. Nah, melalui peristiwa bangkitnya Lazarus, ternyata Yesus itu ingin mengajar atau ingin melatih iman orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus ingin orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik itu murid-muridnya, baik itu orang-orang banyak yang melihat kejadian itu, baik itu bagi Maria. Bu Maria, halo?
Maria, Shalom. Maria, Marta, dan Lazarus gitu ya. Itu Tuhan itu ingin ajarkan iman, dan Tuhan itu ingin berikan pondasi iman yang kuat buat mereka. Karena itu Tuhan lakukan mujizat ini Bapak Ibu. Sebagai pengantar sebelum kita akan masuk dalam poin-poinnya. Kita akan baca dulu ya. Yohanes pasal yang 11 ayat 25 sampai 26. Itu saja yang dibaca. Oke. Dengan hormat saya minta Bapak Ibu dan Saudara sekalian bangkit berdiri untuk kita akan baca firman-Nya. Yohanes pasal yang 11 ayat 25 sampai 26. Oke. Siap semuanya? Ya, oke. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca 1 2 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oke. Gambarannya adalah pada saat itu Yesus itu sudah nggak lagi di daerahnya Lazarus. Yesus sudah ini nih, kalau kita mau baca ya. Yesus itu sudah tidak lagi ada di Betania. Jadi Yesus itu sudah pergi gitu ya, sudah keluar dari daerah Betania dan akhirnya harus kembali lagi. Nah, ternyata mujizat yang Tuhan lakukan itu bukan cuma sekedar hanya membangkitkan Lazarus. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah ceritanya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tuhan Yesus ini keluar dari daerah Betania. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di tempat itu mau dibunuh karena Yesus ini sedang dicari-cari mau dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Untuk demi memberikan landasan iman yang kuat, fondasi iman yang kuat buat murid-muridnya, buat Marta, Maria, dan Lazarus, dan juga buat orang-orang yang melihat kejadian itu. Yesus mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke Betania, untuk bertemu dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Khususnya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi mujizat yang Tuhan lakukan, itu nggak cuma sekedar membangkitkan aja. Tapi Tuhan juga sudah mempertaruhkan nyawanya waktu itu. Tapi anehnya, Tuhan beserta rombongannya, ya, yang tercatat Tuhan dengan murid-muridnya, itu masuk lagi ke daerah Betania. Dan akhirnya menuju ke tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus berada di situ. Dan apa ceritanya? Yesus selamat. Yesus masih selamat. Tidak tiba-tiba setelah dari Betania terus langsung ditahan, disalib, dibunuh di situ, tidak. Nah, itu juga mujizat Bapak Ibu. Itu juga mujizat. Nah, melalui hal ini, Yesus sendiri itu mempertaruhkan nyawa untuk membangun fondasi iman yang kuat. Nah, itu untuk orang-orang zaman itu. Hari ini untuk kita, orang-orang yang ada di masa kini, masa sekarang. Ketika kisah ini dituliskan, diberitakan pada setiap kita, Tuhan juga ingin memberikan fondasi iman yang kuat dalam hidup kita. Amin. Tuhan ingin memberikan fondasi iman yang kuat di dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kita boleh jadi orang-orang yang percaya sepenuhnya. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat dulu yang pertama, poin yang pertama. Next materinya. Poin yang pertama, untuk kita boleh jadi orang yang percaya sepenuhnya adalah berseru kepada Tuhan. Ayatnya ada di Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-3. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Yohanes pasal 11, ayat yang ke-3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana caranya untuk kita ini punya iman yang sepenuhnya, itu berseru sama Tuhan. Langkah pertama ini menentukan Bapak Ibu, kepada siapa kita berseru, nantinya itu juga akan menentukan kita ini punya iman yang sepenuhnya atau tidak.
Sekarang bagaimana kita mau sekarang bagaimana kita mau beriman sepenuhnya sama Tuhan. Kalau seruan pertama kita itu bukan pada Tuhan, tapi entah kepada teman kita, kepada saudara kita. Syukur-syukur kalau masih kayak gitu. Ada yang berseru kepada Mbah Dukun. Lah piye? Blaen, betul. Loh ya, sekarang bagaimana kita mau jadi percaya sepenuhnya? Kalau seruan kita, ketika kita berseru, itu bukan pada Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan Maria dan Marta, yang dia lakukan, yang mereka lakukan, mereka menginformasikan itu, kabar, mereka nggak bilang ini, bilang itu, mereka langsung tulis surat, kasih kabar, atau utus orang datang kepada Tuhan Yesus. Bilang apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, yang pertama yang harus selalu kita lakukan, kalau kita mau punya iman yang kuat, pastikan seruan pertama kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Permohonan, permintaan tolong kita, kalau kita minta tolong, pastikan yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau dari pertama ini ya Bapak Ibu, ini kita minta hikmat Tuhan. Mari kita tangkap hal ini. Kalau dari pertama aja, ya dari pertama saja ini, kita nggak ngomong sama Tuhan, tapi ngomong sama yang lain. Dari awal loh Bapak Ibu, itu belum beriman saja imannya sudah gugur. Sudah apa ya istilahnya, imannya sudah nggak sempurna lagi, sudah cacat imannya. Kenapa? Ya karena tidak berseru sama Tuhan. Lah wong percayanya pada Tuhan kok. Lah kalau berseru pertamanya nggak sama Tuhan, terus sama siapa? Amin Bapak Ibu. Perhatikan hal ini. Yang pertama, karena ini sangat menentukan. Kalau ini aja udah keliru, udahlah bablas semua. Poin-poin belakangnya jadi nggak berarti. Yang pertama yang harus kita ketahui, bisa dicatat ya, adalah berseru kepada Tuhan. Ya, pastikan kalau kita mau punya iman yang kuat, iman yang penuh, pertama kali berseru adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, poin yang kedua. Next. Poin yang kedua adalah mendengar firman dengan seksama. Ya, artinya seksama itu apa? Benar-benar mendengarkan dengan memperhatikan. Sampai kita itu boleh mengerti maksud dari firman itu. Ya, Yohanes pasal yang 11 ayat yang keempat, Bapak Ibu bisa buka saja dan perhatikan, saya akan bacakan. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, itu firman Tuhan. Ya, Tuhan berfirman seperti itu. Lalu seperti yang saya tulis di materinya itu ada di ayat 11 juga, ayat 15 dan ayat 25, 26 yang tadi kita baca. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Yesus berfirman dalam hidup kita, baik itu ketika Bapak Ibu sekarang mendengar firman lewat ibadah korporat atau ibadah raya seperti ini, maupun di rumah, maupun dari firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan lewat YouTube. Mari dengarkan itu dengan seksama. Minta Roh Kudus kasih hikmat dan filter buat kita. Tapi dengarkan dengan seksama sampai kita ini boleh tangkap maksud dari Tuhan. Kalau kita ini firman Tuhan hanya sekedar lalu Bapak Ibu, itu tidak akan mengefek apa-apa. Tidak akan kasih apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau dengarkan dengan seksama, renungkan dengan seksama, saya percaya dari situ, itu sumber iman kita itu mulai keluar. Ya, apa ya istilahnya ya, kayak kita itu, iman kita itu makin dikuatkan juga lewat firman-Nya. Nah, kalau kita ini tidak dengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, nanti jadinya apa? Jadinya lebih tidak percaya. Ketika kita tidak dengar firman sungguh-sungguh, jadinya adalah apa? Tidak percaya sama Tuhan. Tuhan katakan, kalau nanti Bapak Ibu baca, bisa cek nanti di rumah. Tuhan katakan, ayo penyakit ini tidak akan jadi malapetaka intinya. Penyakit ini akan jadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, ada muridnya yang bernama Thomas atau yang disebut juga Didimus. Thomas mengatakan, oke lah, nanti kan ini Tuhan dicari-cari ini sama orang-orang Yahudi pada waktu itu.
mau dibunuh. Ya udahlah, nanti kita ikut aja Yesus, ikut Rabi, ikut guru kita ke daerah Betania. Lalu setelah itu nanti kita akan mati dengan dia bersama-sama di sana, dibunuh juga bersama-sama dengan dia. Nah, karena Thomas tidak dengar dengan baik. Ya, karena Thomas tidak dengar dengan baik, akhirnya apa? Muncul asumsi-asumsi tersendiri. Muncul hikmat-hikmat manusiawi yang tadi sudah saya sampaikan tersendiri. Ya karena memang logikanya toh Bapak Ibu. Bapak Ibu sama dengan masuk ke dalam sarangnya musuh. Masuk dalam kandangnya musuh. Logika manusia pasti bilang apa? Wah, habis kamu. Betul? Kalau logika manusia pasti bilang, kalau masuk kandangnya musuh pasti ya habis. Tapi kan firman sudah berkata, Tuhan sudah berkata, penyakit ini itu nggak akan bawa kematian. Tapi justru dari penyakit inilah nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Nah, sudah firman gitu Bapak Ibu. Rupanya muridnya, khususnya yang namanya Thomas ini tidak dengar. Terus ada kejadian lagi nanti setelah Thomas gak dengar, Yesus sudah sampai Betania. Ada Marta yang menemui Yesus. Yesus berkata, nanti ini akan tak bangkitkan. Martanya bilang apa? Martanya bilang, ya Tuhan, nanti memang kok pasti akan bangkit nanti di hari penghakiman. Loh, kan sudah JJ. Kenapa? Gak didengerin dengan sama. Tuhan bilang apa? Tak bangkit, no. Bangkit. Ya bangkit, sudah bukan lagi bangkit di hari penghakiman, bukan. Tapi karena tidak dengar dengan seksama. Ini loh Bapak Ibu, kita itu harus dengar firman dengan seksama. Sampai kita itu ngerti apa yang jadi maksud Tuhan. Lihat pokoknya, jika masih nggak ngerti, ya ayo berusaha lebih. Apa contohnya? Tambah jam doa, berpuasa kalau perlu, ikut Bible study. Nah, sedikit promosi ya kegiatan gereja. Nah, itu perlu, tapi itu memang perlu ya, bukan cuma promosi aja. Loh, perlu. Boleh, tambah lagi porsi ayatnya, tambah lagi pengetahuannya, belajar semakin kenal Tuhan. Sampai kita ini tahu, kalau ada firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, itu kita dengar seksama, jadi kita itu tidak keliru Bapak Ibu. Kalau kita sudah nggak dengar seksama, sakar PDW kita dengarnya, semau-mau kita memahaminya, iman kita yang penuh itu nggak akan terbentuk juga. Tidak akan terbentuk. Akhirnya apa? Ketika kita nggak dengar dengan seksama, dah lewat. Ayat atau firman yang harusnya itu jadi kekuatan besar buat hidup kita, itu hanya akan jadi sia-sia belaka. Bukan karena ayatnya yang salah, tapi karena kita yang nggak dengar dengan seksama. Amin? Oke, poin berikutnya. Poin berikutnya adalah tidak membuat asumsi. Yohanes 11 ayat 16. Nah, ini yang tadi saya bilang Thomas itu ya. Yohanes 11 ayat 16 saya akan bacakan, perhatikan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah apa Bapak Ibu? Kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, ini sudah punya asumsi sendiri. Ya, sudah punya asumsi sendiri. Padahal Tuhan tadi firman-Nya bilang apa? Aku ini ke Betania mau menolonglah Lazarus. Lah, kok muridnya Thomas ini punya asumsi, wah iki mesti mati aku ambil Yesus. Wes baba wes melok ae pokoknya mati. Kan gitu. Loh, inilah hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini jadi orang ya, itu punya asumsi sendirilah, mendahului Tuhan. Kalau istilah Mojosarinya ini saya tulis, ndisi iker kerso Bapak Ibu. Ya, kayak seakan-akan kita ini jadi Tuhannya. Kita ini yang tahu masa depannya. Sudah divonis dulu, ndisi iker kerso. Logikanya manusia kita memang seringkali kita memang namanya logika ya, ada di pikiran kita. Kadang itu jalan dulu. Tapi yuk, kalau kita mau belajar untuk punya iman yang sepenuhnya, jangan buat asumsi dulu sama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah bilang, bangkit, aku mau tolong. Tapi Thomas tadi bilang apa? Mati dan mati. Pesannya akhirnya berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada asumsi yang dipikir dalam pikirannya Thomas. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kalau kita buat asumsi seperti ini,
Kita sedang istilahnya dalam bahasa Arabiknya itu suuzon, ya. Suuzon sama Tuhan. Loh, iya toh? Suuzon, membuat asumsi suuzon sama Tuhan. Gitu Bapak Ibu, muncul asumsi, melemahkan rasa percaya kita. Ketika asumsi itu muncul, padahal Tuhan sudah bilang, ini loh, ini, aku mau bantu, aku mau tolong, aku mau bangkitkan, aku mau hidupkan. Tapi jadinya apa? Mati. Loh, beritanya sudah lain Bapak Ibu. Kalau kita punya asumsi itu sendiri, kita pakai hikmat kita sendiri, tanpa kita mau dengar baik-baik sama Tuhan, gak akan pernah kita punya iman yang sepenuhnya. Camkan ini kata-kata saya, hati-hati. Hati-hati. Cuma seringkali ini yang kita lakukan, bukan? Halo? Amin? Seringkali ini kan yang kita lakukan. Pasti pernah lah, sekali ya, mungkin gak sering, tapi pernah sekali 2 kali. Apalagi kalau keadaannya genting. Apalagi kalau masalahnya sudah mengancamnya nyawa. Pasti, pernah. Tapi yuk sekarang kita belajar, ya. Kita mau belajar untuk kita kalau mau percaya sama Tuhan tidak memunculkan asumsi demi asumsi dalam pikiran kita. Karena apa Bapak Ibu? Manusia siapapun orangnya, bahkan mungkin termasuk saya, kita tidak bisa mengandalkan 100%. Firman Tuhan aja katakan, andalkan Tuhan. Halo, amin? Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan, itu gak mungkin keliru Bapak Ibu, amin? Amin? Kita mengandalkan manusia, bisa keliru kok, bisa. Tapi kalau kita mau andalkan Tuhan, nggak akan keliru. Karena itu jangan sampai muncul asumsi. Nah ini sudah ada asumsi dari Thomas, nanti juga ada asumsi dari Marta di sini. Asumsinya adalah Thomas berasumsi bahwa wah nanti aku kalau masuk Betania ke daerah Yudea, aku pasti nanti akan dibunuh ini. Itu asumsinya. Marta berkata, oh iya Tuhan ini nanti kayaknya cuma akan ngelayat gitu ya, ngelayat Lazarus. Nggak akan bangkit, kan nanti Lazarus ini dibangkitkan nanti waktu hari penghakiman. Akhirnya apa? Salah. Bapak Ibu, kalau kita membuat asumsi, kita berarti suuzon sama Tuhan. Kita punya pemikiran yang ini tadi istilahnya apa? Disi ikerso itu tadi. Akhirnya apa? Kita jadi mengecilkan perannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah kita kecilkan dalam kehidupan kita, pertanyaannya, bisakah kita punya iman yang sepenuhnya? Kalau Tuhan sudah kita jadikan kecil dalam hidup kita. Halo? Amin Bapak Ibu? Mari jangan bangun asumsi-asumsi yang tidak perlu di hadapan Tuhan. Buatlah asumsi-asumsi yang sesuai dengan kehendaknya, asumsi-asumsi yang sesuai dengan firman-Nya, pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rancangan damai sejahtera buat Bapak Ibu, masukkan asumsi itu dalam pikiran Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah yang memang terjadi. Itulah yang sudah dijanjikan Tuhan. Amin? Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya hari depan yang penuh harapan, itu masukkan asumsi itu, jangan punya asumsi sendiri. Biarlah asumsi yang ada dalam pikiran kita atau dugaan-dugaan dalam pikiran kita adalah dugaan-dugaan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin? Ya, dugaan-dugaan firman Tuhan itu yang akan membantu membangun kita. Berikutnya. Poin yang terakhir adalah melakukan ketaatan. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 15, nanti yang lebih jelas di 15-17 deh. Nanti bisa dibaca di rumah 39-44 ya. 15-17 saya akan bacakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini kepada Lazarus. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur.
Langkah terakhir kalau kita memang mau punya iman yang sepenuhnya adalah melakukan ketaatan. Walaupun mungkin kita sudah terjegal dengan yang namanya asumsi demi asumsi. Tapi kalau kita tetap melangkah dalam ketaatan, perhatikan ini, ketika kita melangkah dalam ketaatan, justru itulah yang akan menguatkan iman kita. Dan keraguan yang sebelumnya mungkin yang masih ada dalam hidup kita, itu akan sirna dengan sendirinya. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai tujuannya, kita akan tahu kok Tuhan bakal bikin apa. Amin. Perhatikan kata-kata saya ya. Kalau kita sudah sampai tujuannya, ya, kita akan tahu Tuhan akan melakukan apa. Kalau kita nggak tahu berarti belum sampai. Ya, tahu ya Bapak Ibu? Kalau masih belum tahu Tuhan akan melakukan apa dengan pasti, itu berarti emang belum sampai atau ceritone durung mari. Lakone durung kalah. Ya Bapak Ibu, lakonnya belum kalah. Kenapa ya? Karena ya memang beginilah cara kerja Tuhan. Tuh Bapak Ibu, cara kerja Tuhan itu seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Thomas? Kalau dari cerita ini Bapak Ibu tahu nggak? Setelah Thomas bilang apa? Ya udahlah nanti biarlah aku mati bareng-bareng. Apakah Thomas tidak mengikuti Yesus? Thomas tetap mengikuti Yesus. Thomas tetap taat sama gurunya, sama Tuhannya. Dia tetap ikut walaupun dia tahu. Wah, aku ingin kok, ya bukan tahu sih. Dia berpikir membuat asumsi sendiri, walaupun dia buat asumsi, wah aku nanti pasti akan mati. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap jalan sama Yesus, datang bareng Yesus ke Betania. Dan ketika kita melakukan ketaatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan langkah berani kita mau melangkah melakukan ketaatan itu. Thomas ini memang kayaknya orangnya susah percaya gitu ya. Gak tahu, agak susah memang. Tapi dengan itu, Thomas Bapak Ibu melihat sendiri bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Amin. Halo, amin. Saya percaya gitu ya. Yang saya ini bukan Alkitabiah ya Bapak Ibu ya. Ini dugaan saya sendiri ya. Saya garis bawah ini dugaan saya sendiri. Coba hari itu Thomas nggak ikut. Saya yakin mungkin Thomas kalau lihat tangannya Yesus berlubang nggak dicucukkan nggak Bapak Ibu, lari dikira hantu pasti. Ya. Tapi dari sini Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, dari peristiwa Lazarus dibangkitkan ini, nanti Bapak Ibu baca full ceritanya di rumah. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk kita itu punya iman yang sepenuhnya. Amin. Punya iman yang sepenuhnya. Walaupun mungkin kita nggak tahu masih rencana Tuhan. Loh Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca, Yesus itu sengaja loh mengundur kedatangannya ke Betania. Padahal Yesus sudah tahu kalau Lazarus ini sakit sudahan. Dan berdasarkan teksnya, sakitnya ya sudah jelas-jelas sakit yang bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa pasti nggak akan Maria dan Marta nulis pesan buat Yesus. Tapi sakitnya parah dan Yesus tunggu 2 hari. Dan setelah beberapa waktu berikutnya Yesus dengar bahwa Lazarus sudah meninggal. Tapi Yesus perhatikan dengan sengaja. Loh kalau kita mikir, kalau kita baca wah Tuhan ini jahat ya tibakno. Ngono sakjane lek sebelum meninggal apa datang lah ya sudah sembuh beres. Loh itulah karepe kita Bapak Ibu. Betul? Itulah karepe kita. Bukan karepe siapa? Tuhan. Loh lek karepe kita ya ngono enak toh Bapak Ibu. Tuhan sak goreng kena musibah tolong aku berkatano sik. Lah enak, betul loh. Siapa sih enggak mau? Saya mau Bapak Ibu. Betul ya? Tapi itu karepe kita. Tapi cara kerja Tuhan, kadang kita itu kalau di awal kita itu enggak ngerti. Kalau kita enggak mau salami sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Lazarus mati. Mati Lazarus. Tetap mati. Tapi Yesus datang, bangkitkan Lazarus. Orang-orang murid-muridnya lihat Yesus menyembuhkan orang sakit sudah biasa, betul? Biasa, betul ya? Sudah menyembuhkan orang buta, orang gini, muridnya lihat itu biasa. Tapi yang enggak biasa, Tuhan tunjukkan ke murid-muridnya. Membangkitkan orang mati, yang sudah terbaring berapa hari? 4 hari di dalam liang kubur. Bayangkan loh Bapak Ibu, iki gak sih di peti mati loh ya. Gak di polam loh sian. Tapi wis di jerone awang-awang Bapak Ibu, kasarane. Cuma dulu kan kuburannya goa ya, bukan liang. Kalau kita kan liang lah Tuhan Yesus gak mungkin ngeduki dhewe Bapak Ibu. Goa tinggal dibukakan sama orang-orangnya,
Panggil Lazarus, ayo bangkit, ayo keluar. Keluar Lazarus. Ya mungkin ya wedi ya Bapak Ibu ya. Orang waktu, waduh, kok urip maneh itu ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Tuhan membuat semuanya indah. Akhirnya apa? Peristiwa yang ini, yang harusnya mungkin judulnya bukan Yesus membangkitkan Lazarus, tapi Yesus menyembuhkan penyakit. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus punya dampak yang luar biasa buat kehidupan orang-orang di sekitarnya. Iman murid-muridnya makin kuat. Imannya Marta, Maria, dan Lazarus makin kuat. Iman orang-orang di sekitar itu semakin banyak orang-orang yang mempermuliakan Allah. Mari dari sini kita mau belajar. Kadang mungkin memang cara Tuhan itu aneh kok Bapak Ibu memang. Kadang-kadang. Kita kadang nggak ngerti. Tapi kalau kita mau percaya sepenuhnya, kita akan lihat hal yang lebih luar biasa daripada yang kita duga atau kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Lebih. Nah karena itu yuk, tadi berapa poin tadi? Yuk dilihat yang pertama. Berseru kepada. Yang kedua, mendengarkan firman dengan seksama. Yang ketiga, tidak membuat asumsi. Yang keempat, melakukan 4 poin ini mari kita lakukan. Kadang mungkin apa yang Tuhan rancangkan buat kita kalau di awalnya kita nggak ngerti itu susah. Gitu ya. Tapi mari kita mau bangun iman kita sepenuhnya. Amin. Dan saya juga berpesan begini Bapak Ibu. Sebagai penutup ya, sebagai penutup dari kesimpulan juga dari firman pada pagi hari ini. Kalau kita mau punya ketaatan penuh, ya, bukan berarti kita tidak melihat sesuatu yang buruk. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, Maria, Marta, dan juga Lazarus juga. Murid-murid Yesus dan orang 3 ini. Mereka mungkin berpikir, dan memang ditulis di sini juga ditulis, Tuhan, seandainya Engkau datang, Lazarus gak harus mati. Seringkali mungkin yang kita alami adalah sesuatu yang mungkin bagi kita itu tidak mengenakkan atau hasilnya jelek. Tapi kalau kita mau percaya sepenuhnya, Tuhan akan berikan lebih daripada apa yang sudah kita kira. Ya. Dan pesan saya begini Bapak Ibu, jangan sampai juga kita ini mengabuse ya, menggunakan secara berlebihan tentang kata-kata damai sejahtera. Kenapa? Begini, kalau kita mengatakan iman kita diuji, iman kita dibentuk. Saya mau tanya, firman Tuhan sudah katakan toh, kalau ada teguran, kalau ada ujian, kalau ada teguran ya, terutama firman Tuhan tulis, kalau ada teguran, maka teguran itu akan mendatangkan, firman Tuhan bilang apa? Mendatangkan duka cita, betul toh? Teguran mendatangkan duka cita, tapi untuk membawa kita, halo, apa Bapak Ibu? Masih ingat firman-Nya? Masih ingat firman-Nya? Yang bukan anak-anak gampang itu? Tahu? Teguran, memang teguran yang diberikan itu akan mendatangkan duka cita, tapi akan menyelamatkan hidup kita. Nah, jangan sampai, ini perhatikan Bapak Ibu ya, jangan sampai dalam kehidupan kita terlalu mengabuse menggunakan secara berlebihan kata-kata damai sejahtera. Diuji Tuhan sedikit, aku tidak damai sejahtera, ya sudah aku tidak mau melakukan lagi. Diuji Tuhan sedikit, disuruh misalnya sama Tuhan, oke, kamu pelayanan atau kamu bekerja di sini. Tuhan sudah jelas nyatakan firman-Nya, kamu kerja ini, kamu kerja di sini. Kok nggak damai sejahtera ya? Ternyata selidik punya selidik, gajinya kurang. Tapi Tuhan sudah tempatkan di situ loh. Tapi apa yang dipakai? Aku kok nggak damai sejahtera ya? Nanti pindah sedikit lagi di mana? Aku nggak damai sejahtera. Nanti di mana lagi? Aku kok nggak damai sejahtera ya? Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Ini maaf kalau perumpamaan saya ini agak kasar. Seorang mantan pencuri yang selalu mencuri, kalau dia berubah tidak mencuri, damai sejahtera enggak? Halo? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo? Ini perumpamaan ya? Bukan berarti Bapak Ibu pencuri, bukan. Ini perumpamaan sekali lagi. Awalnya pasti enggak ada damai sejahtera, betul?
Keringetan Bapak Ibu, tangan ini rasanya pingin obah, betul ya? Wah, sampai tremor mungkin, sampai geter gini, pingin obah. Loh kalau awal-awal Bapak Ibu, namanya ujian iman, namanya latihan iman, namanya pertobatan, gak ada yang damai sejahtera. Percaya sama saya. Dulu seringkali ke Gunung Kawi, betul? Habis gitu hartanya banyak, habis gitu bertobat, blar dibuat KB Gunung Kawi ini, hartanya hilang. Damai sejahtera? Halo Bapak Ibu? Damai sejahtera? Tahu ya Bapak Ibu ya? Tolong dipilah-pilah ketika kita itu menggunakan kata-kata damai sejahtera atau tidak. Jangan ketika Tuhan uji sedikit, tidak damai sejahtera, oh berarti bukan dari Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu tahu Nabi Hosea? Halo Bapak Ibu? Tahu Nabi Hosea? Ya. Iya, Pak Hosea tahu, Nabi Hosea juga tahu ya. Yuk, yang di sini orang tua angkat tangannya. Orang tua yang punya anak, yuk angkat tangannya. Yuk angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, firman Tuhan keluar buat Nabi Hosea. Hosea, kamu nikah ya? Halo, Hosea, kamu nikah ya? Kawin ya? Sama siapa Tuhan? Perempuan sundal. Damai sejahtera? Oh, haleluya. Ngerti Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Seringkali kita ini mengabuse, memakai berlebihan kata-kata damai sejahtera. Sedikit gak damai sejahtera. Ngono gak damai sejahtera. Terus damai ini piye Bapak Ibu? Damai ini piye? Saya mau tanya. Hati-hati dengan kata-kata damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu berdoa, merasakan hadirat Tuhan, melakukan kehendak dan firman Tuhan, nah itu damai sejahtera. Walaupun mungkin bagi daging manusia nggak enak. Tapi kalau sedikit-sedikit tidak damai sejahtera. Pertanyaannya, ada Roh Kudus nggak dalam hidup kita? Betul? Bukankah Roh Kudus itu yang berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita? Oke, kalau titik-titik nggak damai sejahtera Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya, masih ada Roh Kudus nggak? Masih penuh nggak imanmu dalam kehidupan? Amin Bapak Ibu? Halo? Amin? Mungkin ya agak pedes ya, tapi saya percayalah, pedes dikit-dikit. Anggur kalau katanya firman Paulus, kalau kata Rasul Paulus, anggur lah sedikit-sedikit itu baik buat kesehatan. Amin. Pedes lek titik-titik gak apa-apa Bapak Ibu, saya tambah sedep panganane. Amin. Amin. Lek pedesnya kakean, ya usus buntu Bapak Ibu. Ya, sedikit aja, tapi yang penting bisa mengena di hati kita, bisa jadi bekal buat kita untuk kita boleh punya iman yang sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.